Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Raja Doli Samudra Harahap, Akbar Parlindungan, Muhammad Faris, Febri Aditya Pratama, Sanova Purba, dan Agnes Febrianti akan membawakan materi sejarah yang berjudul Masuknya Bangsa-Bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Portugis, yang kemudian diikuti oleh Spanyol, dan setelah itu diikuti oleh Belanda dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencapaian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui Goa India dan Malaka. Kemudian pada tahun 1511 dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque mengikuti perjalanan para perdagangan Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara, bangsa Spanyol tertarik melihat keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Semangat untuk menjelajahi samudera, khususnya untuk mencari jalur pelayaran ke Asia, terus dilakukan oleh bangsa Spanyol. Pengusaha Spanyol Charles V memerintahkan Ferdinand Magellan untuk menemukan jalur langsung ke Kepulauan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Berbekal pengetahuan yang dipelajarinya dari penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus dan penjelajah-penjelajah lainnya, Magellan memulai pelayarannya dengan mengambil jalur ke arah barat daya melintasi Samudra Atlantik dan sampai ke ujung selatan benua Amerika dan melalui selat sempit yang sekarang diberi nama Selat Magellan. Dari sana ia menyeberang ke Samudra Pasifik menuju arah barat dan sampai ke Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Rombongan Spanyol diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu dan kerajaan Tidore. Hal ini dikarenakan pada saat itu Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Orang Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1596. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, usaha pencarian rempah oleh Belanda dipengaruhi oleh domisili Spanyol dan Portugis, dua bangsa penguasa terbesar pada masa itu. Awalnya, Belanda membeli rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, mereka dilarang menerima pembeli rempah dari Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang suluk-beluk strategi, kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. Meskipun begitu, rombongan Cornelis dan Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Bangsa Eropa yang paling akhir masuk ke Nusantara adalah Inggris. Pada waktu itu, Nusantara sudah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Namun, Inggris tidak membeli rempah-rempah dari Belanda karena saat itu Belanda dikuasai oleh Spanyol, salah satu saingan Inggris.
Inggris mengandalkan pembelian rempah-rempah dari Portugal. Pada awalnya, Inggris telah memasuki Maluku dan tiba di Banda pada tahun 1601. Namun, di sana terjadi perselisihan dengan Belanda yang telah terlebih dahulu tiba di Maluku. Untuk memperkuat pengaruhnya, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk mengadakan hubungan dagang. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Yang dapat kami jelaskan tentang masuknya bangsa Eropa. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.